Saya mengusulkan kepada pemerintah pada masa sekarang tidak memberikan lahan gratis kepada masyarakat petani, tetapi memberikan hak bertani di atas tanah. Supaya mereka tidak jual-jual lahan itu, supaya lahan pertanian itu kekal menjadi tempat untuk memproduksi makanan untuk rakyat Indonesia. Lahan pertanian Merdeka! merdeka. Rakyat Sumatera Utara yang kami cintain, bertemu kembali dalam channel Moncong Putih TV, diproduksi oleh fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara. Saya Dr. Aswan Jaya bersama abangda saya Sugianto Makmur, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beliau dipilih melalui Dapil 12 Binjai-Langkat. Ya, benar. Sekarang Bang Sugianto Makmur ini ditugasi oleh fraksi PDI Perjuangan berada di Komisi B, Ya. yang salah satunya membidangi soal pertanian. Benar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dan Bang Sugianto Makmur akan bincang-bincang santai tentang dunia pertanian. Ya. Seperti apa dan bagaimana dunia pertanian ini sebaiknya. Bang Sugianto, Ya. selamat siang. Selamat siang, Merdeka. Bang Aswan, merdeka. Oke, Bang Sugianto, langsung saja ini. Ya. Seperti apa dunia pertanian kita ini? Amburadul. Tidak ada yang benar, salah kelola, dan tidak ada etikat untuk memperbaiki. Mengapa demikian? Ya, kita lihat sekarang lahan-lahan pertanian banyak konversi ya. Dataran rendah konversi jadi kebun sawit. Sementara banyak lahan-lahan tidur, puluhan ribu hektar di daerah Tapanuli Raya, yang puji Tuhan gara-gara ketinggiannya itu tidak cocok untuk ditanam sawit, maka masih banyak lahan-lahan tidur daerah sana yang sama sekali tidak didaya gunakan. Lalu ada juga lahan-lahan produktif yang dikelola dengan cara yang tidak efisien. Nah, salah satunya saya kasih contoh, kenapa masyarakat di Vietnam bisa membeli beras di pasar Rp6.500 per kilo, petaninya sejahtera. Kenapa kita sekarang beli beras itu 13.000 per kilo, tetapi petani kita susah hidupnya, tidak ada kepastian. Dari semua mata rantai proses pertanian, saya tidak melihat keseriusan pemerintah untuk memperbaiki. Atau mungkin lebih gilanya, menurut saya, pemerintah tidak punya pengertian bagaimana menciptakan pertanian yang menguntungkan untuk petani. Pertanian yang membawa kesejahteraan, pertanian yang efisien, yang menghasilkan produk yang murah, tetapi petaninya bisa sejahtera. Artinya apa? Pemerintah kita tuh sama sekali belum bekerja apapun di bidang pertanian. Hanya berharap bantuan Tuhan mengirim hujan, Ya. cuaca yang baik. Tapi intervensi dengan intelijensia manusia itu tidak ada. Artinya, ya seperti yang tadi saya bilang, amburadul kacau balau. Bang, satu, negara Indonesia Ya. tanahnya subur. Ya, Seharusnya petaninya makmur. ya, Cuman ada persoalan nih, pemerintah tidak serius. ya. Sejauh mana ketidakseriusan pemerintah ini? Pertama, pemerintah itu tidak mau memahami tentang pertanian sendiri. Saya kasih contoh, APBD, APBN kita itu setiap tahun berjalan. Ya. Tapi pernahkah pemerintah melakukan uji tanah? Ya, uji tanah PPL kita apakah mendapatkan informasi yang cukup tentang keadaan tanah, tentang ketinggian DPL-nya, tentang kecukupan haranya, tentang segala macam, dan tanaman apa yang cocok di setiap daerah. Pemerintah tidak pernah mengintervensi ketika rakyat besar-besaran menanam satu komoditi. Ketika komoditinya kemudian membanjir, harga jatuh, ya pemerintah menganggap itu satu fenomena. Jadi pemerintah dengan otoritas yang mereka punya tidak menggunakannya itu dengan baik. Akibatnya masalahnya berulang-ulang terus. Ya, nanti harga cabai bisa 8.000, tiba-tiba naik 100.000.
petani itu berjudi. Pada saat seperti sekarang ini, ketika kita sudah merdeka puluhan tahun, menurut saya sudah tidak wajar lagi ketika orang bertani dan harus menanggung resiko bisa bangkrut. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, meskipun ada program pemerintah untuk asuransi. Itu bukan solusi. Solusi sebenarnya adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin ketika seseorang mau bertani, dalam setiap titik proses produksinya, dan dalam titik sesudah dia selesai proses produksinya, dalam hal ini tata niaga pertanian itu semua ada intervensi pemerintah menciptakan situasi yang sehat. Artinya petani, dia mau nanam apapun, ya harus pemerintah tahu. Ya, pemerintah umpamanya memberikan kuota nih, nanam wortel di sini saja berapa hektar, siapa yang menanam. Itu pasarnya di mana? Pasarnya siapa? Ya, harganya berapa? Jadi kalau harganya nanti kemudian naik ya syukur. Tapi kalau turun, pemerintah harus intervensi. Supaya apa? Supaya orang jangan kehilangan selera ataupun kehilangan gairah untuk bertani. Nah sekarang kan kenyataannya kan lebih gawat lagi. Gara-gara tata niaga pertanian yang tidak baik, petani-petani yang punya tanah sekarang terpaksa menjual tanahnya jadi buruh tani. Itu kenyataan. Kenapa? Karena keterlibatan para tengkulak yang kita tahu dari dulu terus-menerus mencengkeram, merampas keuntungan petani. Pemerintah tahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Pemerintah bikin koperasi yang tidak efektif, yang tidak ada gunanya, tidak membantu apa-apa, tidak menghalangi proses yang jahat ini. Akhirnya petani kita makin lama makin susah hidupnya. Jadi, ya. Iya, tata niaga yang buruk. Apakah kita sepakat kalau pemerintah itu hanya mengandalkan alam saja untuk kemakmuran petani ini? Ya, itu dalam proses produksi ya. Saya lihat Presiden Jokowi berusaha membangun banyak irigasi. Tetapi prosesnya sampai hari ini juga nggak jelas. Tali airnya ya, banyak yang sampai hari ini sudah dibangun pun belum juga seperti yang kita harapkan. Jadi saya berpikir begini, Pak Aswan. Tadi kita bicara tentang harga pertanian yang murah di Vietnam, beras yang murah tapi petaninya sejahtera. Kenapa mereka bisa sejahtera? Karena HPP mereka rendah. Harga pokok produksi per kilo beras itu rendah di Vietnam. Maka ketika dijual 6.500 pun petaninya sejahtera, untung besar. Untung besar. Kita dijual 13.000. Sebenarnya kilang padi jual 10.000. Dari kilang padi ke pedagang pengecer aja sudah ada 30%. Ya. Dari kilang padi sama pembeli sama petani itu mereka beli berapa? Ya sekarang kita lihat di daerah dairy mereka jual 3.800 saja pun gabahnya atau 3.600, tidak ada yang mau beli. Ya. Kenapa? Karena tata niaga gabah antar daerah pun tidak diatur. Pak Aswan sadar tidak? Kita bicara contoh ya tentang Sumatera Utara umpamanya. Kita selalu mengatakan Sumatera Utara itu mandiri gabah, mandiri beras. Ternyata kan tidak. Kita itu cukup makan beras gara-gara Aceh kirim banyak gabah ke tempat kita. Jadi karena kilang padi kita mengolah gabah, menggiling gabah, seakan-akan gabah itu hasil produksi pertanian dari petani Sumatera Utara. Ternyata kan sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Saya sampai hari ini masih sering ketika berkunjung ke contoh ke Biren kah atau ke Nagan, bicara-bicara dengan pejabat di sana, ya mereka makan hanya sepertiga dari hasil produksi mereka, 2/3 itu kirim ke Medan, ke Sumatera Utara. Artinya mereka berlebih dalam produksi padi. Ya, karena penduduk Aceh kan sedikit. Kalau mereka berlebih dalam produksi padi di Aceh, terkait dengan HPP yang dimaksud tadi. Ya, kalau HPP, apakah berbeda? Kalau HPP memang mungkin sama ya, lebih kurang tinggi ya. Cuman karena mereka itu di sana lahannya itu petani menguasai lahan yang lebih luas daripada petani Sumatera Utara, mereka masih dapat sesuatu dengan bertani. Kalau kita di sini, petani-petani kita itu banyak buruh tani. Sebagian petani yang menguasai lahan pun sudah sedikit. Jadi dari opung kasih ke anak. Anaknya ada 10 lagi bagi lagi, ya kan opungnya punya 10 hektar pun anaknya sekarang tinggal 1.000-2.000 meter, yang tidak cukup untuk mereka. Kalau di Aceh kan beda.
Satu keluarga mungkin masih ada berapa hektar mereka bisa kelola sendiri. Iya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau kita bicara tentang HPP, HPP itu untuk menekan memang harus mekanisasi, tidak ada pilihan lain. Kita kalau melihat masalah pertanian ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa masalah kita itu internal, dalam negeri. Bahwa kita mau membeli gabah semahal mungkin supaya petani sejahtera, contohnya itu salah. Ya. Tapi kita harus menciptakan sebuah keadaan di mana orang-orang yang bertani itu mempunyai mesin-mesin pertanian, sehingga biaya kos mereka itu rendah per kilo produk mereka. Ya, jadi kalau umpamanya gabah kah ataupun produk yang lain. Kalau tidak seperti itu kita ciptakan situasinya, HPP kita tetap tinggi. Yang jadi masalah apa? Beban kita untuk hidup terlalu besar. Pak Aswan pernah nggak terpikir begini? Masyarakat Indonesia makan berasnya satu hari untuk satu keluarga 1 kilo, ya 30 kilo lah sebulan dia makan. Dia beli 13.000 per kilo kali 30 kilo ya. Berapa? 390.000. Iya. 390.000 dia bayar untuk beli beras. Sementara orang Vietnam mungkin hanya perlu bayar 150.000 atau mungkin 200.000 untuk beli beras. Beban ini kan sebenarnya beban yang tidak perlu. Kenapa? Karena uang yang tadi saya ceritakan selisih 190.000 itu sebenarnya kan dibiaya. Biaya itu siapa yang menanggung? Ya kan? Akhirnya kan konsumen akhir. Kalau saya berpikir begini, kalaulah hari ini kita membeli beras murah, ya, petani pun dapat untung yang cukup, ya, yang cukup untuk bikin hidup mereka sejahtera, ya. Konsumen akhir, masyarakat umum belinya rendah, maka beban negara sebenarnya secara keseluruhan untuk memberi makan masyarakat itu kecil. Jadi contoh, Bapak ASN, ya, Dr. Aswan ASN, digaji sampai 3 juta. Itu uang untuk beli beras itu harus sekian, berapa ratus ribu, 500.000 contohnya, atau berapa itu. Tapi ketika HPP-nya kita rendah, itu beban kita nggak kecil. Itu bisa dipakai, alokasikan untuk yang lain, mungkin pendidikan, kesehatan, atau hal yang lain. Nah, kita melihat sisi pertanian itu harus secara holistik. Tidak bisa kita melihat hanya dari satu sisi. Nah, ada orang-orang yang berpendapat begini, hasil pertanian harus kita beli mahal, supaya petani sejahtera. Kalau saya tidak melihat seperti itu. Saya melihat hasil pertanian itu harus dibeli dengan harga yang fair. Tata niaga pertanian harus diatur dan diintervensi oleh pemerintah dengan segala cara. Ya. Saya kasih satu contoh. Sekarang kita ke Tanah Karo, kita lelang, beli wortel. Itu sekarang Rp700 1 kilo. 1 kilogram. Wortel. Wortel ini dibawa sampai ke Surabaya. Grosir jual 12.000. Eceran jual 18.000. Bayangkan nggak 700 dengan 12.000. Ini bukan suatu... Selisihnya besar sekali. Ya, memang di antara 700 dan 12.000 ini ada uang packing, uang membersihkan, segala macam ya. Transportasi. Ya, tetapi menurut saya masih terlalu jauh. Andai kata pun ini dibeli 3.000 atau 2.500, saya rasa masyarakat petani wortel itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup, menyenangkan bagi mereka. Penjelasan Abang tadi itu menggambarkan bahwa nasib petani di Indonesia bahkan kita mengkhawatirkan. Ya. Ada kekhawatiran tidak ada lagi yang bertani. Tanah yang dijual untuk kebutuhan lain. Ya. Ada solusi. Ya, sebenarnya kalau saya melihat adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk menciptakan sebuah atmosfer ya, atau suatu situasi orang-orang itu tertarik untuk bertani dan mendapatkan jaminan ketika dia bertani itu dia akan bisa menghidupi keluarga dia dengan baik. Bagaimana caranya? Itu harus kerjasama dari berbagai instansi. Ya, sekarang kita bicara lah, harga pupuk sekarang mahal sekali. Ada yang harga obat-obatan sudah naik 70%, herbisida, insektisida, fungisida, segala macam.
Harga pupuk sudah 2 kali lipat lebih mahal, ya, non subsidi. Pemerintah apakah melakukan intervensi? Tidak. Pemerintah dikritik hanya memberikan alasan. Ya. Kalau saya melihat begini, ini kan sebuah fenomena yang timbul gara-gara COVID-19. Ketika COVID-19 ini terjadi, orang diam selama 1-2 tahun, diam, tiarap semua. Sekarang ketika pandemi ini sudah di ujung, ya menurut saya ya, ini pendapat saya sudah di ujung, ekonomi sudah mulai bangkit, timbul fenomena-fenomena aneh yang tidak pernah kita pikirkan. Contoh, ongkos kapal naik 2-3 kali lipat, ya, kontainer jarang, sudah harga mahal, kapal tak ada, kontainer tak ada, segala macam jadi masalah. Nah, pemerintah melakukan intervensi apa? Tidak ada. Pemerintah apakah, contohnya, saya punya pelaut, marinir, ya, saya dari angkatan laut, saya sewa kapal umpamanya untuk membawa komoditi Indonesia ke Malaysia atau ke Singapura atau ke negara lain. Ya. Ya. Tapi apapun kan tidak kita lakukan. Sebetulnya kan semua hitung-hitungan dagang. Sesudah saya tanya-tanya ke shipping line, mereka katakan kru kami tak ada. Sekarang saya tanya sama Dr. Aswan, pernah nggak sebetulnya kalau kita agak kreatif menjalankan kapal perang dengan kapal komersil? Saya rasa nggak beda-beda jauh ya. Ya, tapi operasionalnya sama. Ya, cara mengemudinya, melihat navigasinya, saya rasa itu hampir-hampir sama. Tapi tidak ada sama sekali kreativitas. Ketika timbul masalah ya kita diam saja, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pertanian, Dr. Aswan, banyak sebenarnya yang harus kita perbaiki ya. Tadi tentang HPP. Ya, musim-musim pertanian yang selama ini dikirim dari Jakarta lewat APBN maupun APBD, mohon maaf, kebanyakan tak bisa dipakai, teronggok di gudang, ya, tidak tepat sasaran, ya, mau harvesternya, mau traktornya, mau segala macam, ya, banyak sekali yang tak terpakai, itu satu. Nomor 2, mekanisasi yang kita perlu lakukan itu jangan mekanisasi setengah hati. Mekanisasi itu harus dari mulai pengolahan tanah sampai panen, itu semua harus mekanisasi. Dan selama ini pemerintah tidak melakukan apapun tentang itu? Wah, pemerintah kasih traktor, hanya untuk mengolah tanah. Ya, tetapi dalam proses penanaman ya masih manual, ya kan? Padahal kan itu kan hanya perlu tambah implement saja di belakang. Alat yang ditarik di belakang traktor, ya, untuk menanam jagung kah, atau menanam padi, ya kan? Itu kan nggak dikasih. Terus kemudian penyemprotan, itu kan tinggal pasang implement saja di belakang traktor. Itu sudah bisa kita hampir 100%. Lalu belakangnya kita kasih harvester. Harvester yang kita kasih, contoh ya, kalau untuk beras itu, untuk padi ya, ada sebagian yang terlalu ringan, begitu masuk ke bawah, tidak dilihat juga kontur lumpurnya bagaimana, ya hanya jalan di tempat, nggak bisa bergerak. Sampai hari ini disimpan, itu ada di percut satu, ya. Ada juga yang kalau untuk panen jagung itu jalan cuma dari sini sampai ke ujung sana 100 meter, di ujung sana sudah putus rantainya. Kenapa? Karena saya juga nggak ngerti dari mana mereka menguji tentang mesin-mesin pertanian itu. Ada terlihat bahwa itu hanya formalitas saja. Saya lihat memang. Karena kalau kita melihat dalam dunia pertanian ini kan, bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya sekedar bagaimana petani itu tetap bisa bertahan hidup saja. Tadi dibilang soal HPP misalnya. Lalu ini kan tidak disesuaikan dengan harga jual. Dan bahkan kecenderungannya pemerintah hanya melihat fenomena-fenomena ketika pasar keinginannya seperti apa, baru kemudian mereka melakukan sedikit intervensi soal harga dasar yang Nah, jadi tidak sedikit pun memang pemerintah itu memperhatikan dari sejak awal, mulai dari kepemilikan lahan, regulasi kepemilikan lahan, apakah ini regulasinya tanah hanya untuk pertanian saja, atau untuk ini kan tidak ada usaha pemerintah mempertahankan itu. Seperti isu soal alih lahan sawah yang bukan hanya di Sumatera Utara, tapi mungkin di
di berbagai belahan Indonesia ini kan, bahwa sawah itu terus saja lahannya mengecil. Dan kalau kita ke Deli Serdang dan Sergei, yang punya sawah itu mantan bupati, mantan kadis ataupun kadis, ya kan, ataupun orang-orang kaya dari kota. Itulah yang punya sawah. Tidak ada lagi yang punya sawah itu petani murni langsung. Ya, sedikit sekali. Sudah jadi buruh tani semua. Nah, sekarang kita bicara ya tentang kepemilikan lahan. Saya tertarik dengan ide Soeharto zaman dulu ketika dia melakukan program transmigrasi membagi 2 hektar yang hampir gagal total karena tidak ada akses jalan dan segala macam. Saya mengusulkan kepada pemerintah pada masa sekarang tidak memberikan lahan gratis kepada masyarakat petani, tetapi memberikan hak bertani di atas tanah. Supaya mereka tidak jual-jual lahan itu, supaya lahan pertanian itu kekal menjadi tempat untuk memproduksi makanan untuk rakyat Indonesia. Jadi petani dikasih hak untuk bertani, tapi tidak untuk memiliki lahan. Baik. Jadi saya rasa mungkin itu salah satu ya, Pak Aswan, mengenai mekanisasi. Saya juga berharap pemerintah serius mekanisasi dari awal sampai ujung, sampai selesai. Kalau hanya setengah-setengah begini, biayanya juga tidak tertekan. Kita hanya hemat biaya traktor itu menggemburkan atau membajak tanah itu 1 hektar 1 juta atau 700.000 kali 2 1,4 juta, tidak signifikan. Tapi kalau 100% bisa kita mekanisasi, biaya kita mungkin 1 hektar hanya 6 atau 5 juta sudah bisa. Baik, menarik sekali nih Bang Sugianto Mangkor. Rakyat Sumatera Utara yang kami hormatin, bahwa persoalan-persoalan pertanian di Sumatera Utara ini dan juga mungkin juga di Indonesia begitu sangat rumit dan banyak persoalan, bahwa tata niaga pertanian yang belum juga menemukan format bakunya, regulasi tanah yang untuk pertanian yang juga belum menemukan regulasi bakunya, biaya produksi dan lain sebagainya, di mana pemerintah juga belum memberikan patokan dan harga juga belum diberikan patokan. Masih banyak hal yang perlu kita bincang-bincangkan lagi dalam dunia pertanian ini. Nanti di lain waktu kita sambung lagi nih Bang Sugi. Baik, Dr. Untuk Aswan. bicara pertanian lebih detail lagi kita ini. Saya pikir begitu saja. Channel Moncong Putih TV, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bincang-bincang santai soal dunia pertanian. Kami akan lanjutkan lagi pada edisi berikutnya. Merdeka! Merdeka! Belum tajam.